Ustadz Adi Hidayat lagi dikecam Ustadz Salafi gara-gara video lamanya yang bolehin musik viral lagi. Kecaman salah satunya disampaikan Ustadz Muflis Safitra dari Balikpapan. Dia mengkritik keras dan nuduh UAH ngasal tafsirin surat Asyura sebagai surat musik. Katanya UAH sembrono, cuma cocokologi dan gak ikut pendapat ulama yang kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Adi Hidayat belakangan ini menuai sorotan, setelah video lamanya yang membahas mengenai hukum musik kembali viral di media sosial. Dalam sebuah tayangan video di media sosial, Ustadz Adi Hidayat yang dikenal sebagai ulama muda karismatik itu, bahkan mendapat kecaman yang menjurus pada narasi penghinaan. Salah satunya datang dari Ustadz Muflis Safitra, seorang dai yang diketahui aktif berdakwah di Balikpapan. Dalam video tersebut, Muflis Safitra mengkritik pendapat Ustadz Adi Hidayat yang mengartikan surat Asyura sebagai surat tentang musik. Pertama, beliau sampai sejauh ini belum juga merubah cara berdalilnya. Memang berdalilnya beliau ini banyak dicocok logikan, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus sholih, tidak menyandarkan pemahamannya kepada para ulama yang mutabar, yang betul-betul ahli tafsir, ujar Ustadz Mufli dalam video yang berdurasi 2 menit tersebut. Semoga ini bisa menjadi pembanding dan semoga teman-teman tidak mudah terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan tentang musik ini. Pertama, beliau ini sampai sejauh ini belum juga mengubah cara berdalilnya. Memang berdalilnya beliau ini banyaknya dicocokologi, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus saleh, tidak menyandarkan pemahamannya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang memang betul-betul ahli tafsir. Coba yang pertama, siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan surat Asyura surat musik? Ada nggak di antara ulama di zaman dahulu mengatakan demikian? Jangan-jangan ini memang produk beliau sendiri, keluar dari kantong pribadi dengan mudahnya disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, beliau ini tidak bisa membedakan antara syair kemudian musik. Bagaimana bisa menyamakan yang tidak sama? Kalau orang kafir di zaman dahulu menyamakan riba dengan jual beli, beliau ini menyamakan antara musik dengan syair. Setelah video tersebut tersebar luas di masyarakat, Ustadz Muflis Safitra didesak untuk segera mengucapkan permintaan maaf kepada Ustadz Adi Hidayat, terkait kritikannya tentang dakwah musik. Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta agar Ustadz Muflis Safitra menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Muhammad Syarif Lubis mendesak, agar Ustadz Muflis Safitra tak lagi mengundang kegaduhan banyak pihak. Apalagi masyarakat juga jadi ikut terbawa arus perbedaan pendapat, antara Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Muflis Safitra. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menanggapi hal tersebut, Ustadz Adi Hidayat memberikan klarifikasi tentang apa yang beliau sampaikan tentang hukum musik. Menurut Ustadz Adi Hidayat dalam video klarifikasinya, ceramahnya tersebut aslinya berdurasi sekitar 2 jam, dalam sebuah kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kajian tersebut juga diikuti oleh Ustazah Oki Setiana Dewi, dan para hadirin yang terdiri dari majelis tarjih, para pakar hukum fikih, profesor, dan juga para mubalik. Dalam kajian tersebut, Ustadz Adi Hidayat mengatakan ada satu pertanyaan tentang bagaimana hukum bermusik, dan satu pernyataan dari moderator yang menyamakan Al-Quran dengan musik, yang langsung dibantahnya dengan dalil yang tegas. Sebelum menyampaikan tentang hukum musik dalam Islam, Ustadz Adi Hidayat juga menyampaikan terlebih dahulu bagaimana sikapnya secara pribadi terhadap musik. Berikut isi klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat tentang ceramahnya, yang diunggah di channel YouTube Adi Hidayat Official. Itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Setiana Dewi itu, ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalik, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda, kalau pengajian, ngaji, kita belajar, ya, dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis. Menganalisis, meneliti, dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja, karena kita bagi dengan cepat, yang diambil di cuplik itu, diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator, yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil, dan seterusnya.
Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ, ya nanti keluar tuh, itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami, saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik, karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut, boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana. Supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara, jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya, syair pemusik. Lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.